Ya, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Kali ini kita akan membahas mengenai pohon atau tree. Yang pertama kita pahami dulu definisi pohon di dalam Matematika Diskrit itu seperti apa, ya. Jadi pohon itu adalah graph yang tidak berarah, ya. Jadi bukan directed graph, tidak ada panah-panahnya, yang terhubung. Jadi semua titik-titiknya, vertexnya itu saling terhubung, ya, dan tidak memiliki sirkuit. Jadi graph itu pohon itu graph yang tidak ada lintasan tertutupnya, ya. Kita lihat contohnya. Ini diberikan 4 buah graph, ya. Graph pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, tadi sifat graph sifat pohon tadi yang pertama itu tidak berarah. Jadi keempat-empatnya ini tidak memiliki arah, tidak ada panah-panahnya, ya. Nah, yang kedua itu dia saling terhubung, ya. Jadi semuanya saling terhubung. Coba lihat graf yang pertama. A itu terhubung, semua titik-titiknya, ya, semua titik A, B, C, D, E, dan F itu semuanya terhubung, ya. A bisa menuju ke B, A bisa menuju ke C melalui D, A bisa menuju ke E juga melalui D, bisa menuju ke F melalui D. Begitu juga B, C, D, dan seterusnya. Jadi semua simpulnya saling terhubung. Oke. Yang kedua, coba perhatikan semua juga simpulnya saling terhubung. Graf yang ketiga, semua juga simpulnya saling terhubung. A bisa ke B, A bisa ke D, A bisa ke F, A bisa ke C melalui D, A bisa ke E juga melalui D. Ya, jadi semuanya juga saling terhubung. Coba lihat yang keempat. Apakah semuanya terhubung? A bisa ke F, A bisa ke D melalui F. Nah, apakah A bisa ke B? Jadi tidak ada garis yang menghubungkan A ke B. Begitu juga A ke C, juga A ke E, tidak ada garis yang menghubungkannya. Tidak ada sisi yang menghubungkan, ya. Berarti graf yang keempat ini bukan pohon karena dia tidak terhubung. Coba cek sifat yang ketiga, yaitu tidak memiliki sirkuit. Sirkuit itu adalah lintasan yang tertutup. Graf yang pertama tidak ada sirkuitnya, ya. Kecuali kalau misalnya ada garis, ada sisi seperti ini. Nah, berarti ini bukan sirkuit kalau ada sisi seperti ini. Kenapa? Karena dia ini bukan pohon, ya. Kenapa? Karena dia membentuk sebuah sirkuit ini, sirkuit lintasan tertutup, ya. Nah, tapi karena tidak ada, lihat tidak ada lintasan tertutupnya, berarti gambar pertama ini adalah pohon. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Ini perhatikan, ini bukan sirkuit, ya. Jangan sampai ada yang mengira ini sirkuit. Ini bukan sirkuit. Kenapa dia bukan sirkuit? Karena di sini tidak ada titik, ya, tidak ada simpul di sini. Jadi ini tidak terhubung ini, ya. Maksudnya tidak ada yang menghubungkan A B seperti ini, enggak, ya. Dia AB-nya cuma garis yang ini. Ya, maka ini bukan sirkuit. Apakah ada sirkuit di gambar graf yang kedua? Tidak ada juga. Berarti A dan B itu pohon. Coba lihat gambar yang ketiga. Kalau gambar yang keempat tadi tidak perlu diperiksa karena dia sudah melanggar sifat yang kedua tadi. Terhubung. Dia tidak terhubung, ya. Berarti dia sudah bukan pohon. Sekarang lihat graf yang ketiga. Apakah dia pohon? Sifat pertama semuanya terhubung, oke. Sifat pertama tidak berarah, oke. Sifat kedua semua terhubung, oke. Semua titiknya terhubung. Sifat ketiga, apakah ada sirkuit atau tidak? Ya, ternyata di sini kita bisa melihat bahwa ada sirkuit, yaitu AD, DF, FA nih. Tiga titik ini, ya, tiga simpul ini terhubung dengan sebuah sirkuit, ya, lintasan tertutup. Maka
gambar yang ketiga ini juga bukan sebuah pohon. Jadi dari keempat graf ini, 2 yang merupakan pohon, 2 yang bukan pohon. Ya. Oke, kita lanjut sekarang hutan atau forest. Ya, kalau tadi pohon, sekarang hutan. Nah, hutan itu adalah kumpulan-kumpulan pohon yang saling lepas. Graf yang tidak terhubung, jadi yang disebut hutan itu adalah graf yang tidak terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Ya, kalau tadi hutan itu pohon itu graf yang terhubung. Ya, kalau forest tidak terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Nah, contohnya yang ini. Ini adalah graf yang keempat tadi. Ya, jadi graf yang keempat yang tidak terhubung. Tadi kan dia bukan pohon karena dia tidak terhubung nih, tidak terhubung. Jadi ini pohon pertama yaitu AFD, ya, itu pohon. Nah, pohon yang kedua adalah yang ini. BEC. Jadi ini adalah hutan yang terdiri atas 2 pohon, AFD dan BEC. Ya, ini hutan dengan 2 pohon. Oke. Ada 4 sifat-sifat pohon yang perlu kita ketahui. Yang pertama, misalkan G itu suatu graf dengan N buah simpul dan tepat N kurang 1 buah sisi. Ya. Jadi kalau 7 simpulnya, dia tepat 6 sisi. Kalau 10 simpulnya, maka sisinya 9. Ya. Jika G tidak mempunyai sirkuit atau lintasan tertutup ini tadi ya, maka G merupakan pohon. Yang kedua, suatu pohon dengan N buah simpul mempunyai N kurang 1 buah sisi seperti tadi ya. Jadi kalau 10 simpulnya, sisinya 9. Yang ketiga, setiap pasang simpul di dalam satu pohon, nah, setiap pasang simpul dalam satu pohon, dia terhubung dengan lintasan yang tunggal. Ya. Jadi yang menghubungkan antara simpul A dan B cuma 1 lintasan tunggal. Ya. Kemudian yang keempat, misalkan G adalah graf sederhana dengan jumlah simpulnya N. Jika G tidak mengandung sirkuit, maka penambahan kalau kita tambah 1 sisi seperti tadi simpul yang graf yang pertama saya contohkan, kita tambahkan 1 sisi, maka itu pasti akan membuat 1 sirkuit sehingga pohon tersebut bukan lagi merupakan pohon karena ada sirkuitnya. Ya, kita lihat contohnya yang tadi. Nih, ya. Jadi kalau kita tambahkan 1 saja sisi, terserah di mana. Misal di sini. Nah, maka dia bukan lagi sebuah pohon. Kenapa? Karena dia membentuk sebuah sirkuit. Pasti akan membentuk sebuah sirkuit kalau kita tambahkan 1 sisi. Ya. Nah, begitu juga dengan yang ini, dia pohon, tapi waktu kita tambahkan 1 sisi di sini, maka dia akan membentuk sebuah sirkuit nih, sirkuitnya dia. Ya, maka dia bukan lagi pohon. Ya. Oke. Tadi ada berapa titiknya yang pertama nih? A, B, C, D, E, F, 6. Ya. Berarti sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5 sisi. Ya. N kurang 1. Ya. Dan ini. Ada 6 simpul, sisinya 1, 2, 3, 4, 5 sisi. Ya. Jadi N kurang 1. Itu ciri-cirinya pohon. Oke. Sekarang ada namanya spanning tree ya atau pohon merentang. Nah, yang disebut sebuah pohon merentang itu kalau ada graf ya, dia terhubung nih ya. Jadi kalau dia sebuah graf terhubung ya, nah, maka yang disebut pohon merentang itu adalah sub dari graf merentang yang berupa pohon. Jadi sub dari pohon tersebut ya.
Nah, pohon merentang itu diperoleh dengan memutuskan sirkuit. Jadi semua yang membentuk sirkuit itu kita putuskan di dalam graph, ya. Kita lihat contohnya graph ini. Nah, kita putuskan sirkuitnya. Jadi ingat ya, kalau ada 4 titik supaya membuat sebuah pohon, ya, maka 4 dikurang 1. Berarti tinggal 3 sisi saja. Supaya membentuk sebuah pohon, maka kita tinggal punya 3 sisi saja. Jadi karena ini ada berapa nih sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Berarti kita harus potong, kita harus hapus 3 sisi. Ya, jadi kita lihat contohnya ya. Jadi kita lihat ini contohnya ya. Nah, kita hapus 3 sisi supaya membentuk sebuah subgraph ya, subgraph yang merentang dan dia adalah pohon. Jadi misalnya kita putuskan yang ini, kemudian yang ini 2, nih 3, maka jadilah sebuah pohon T1 ya. Nah, bisa juga kalau kita hapus yang ini 1, kemudian 2 kita hapus ya, kemudian 3. Nah, maka ini juga membentuk sebuah pohon T2 ya. Oke. Jadi kalau kita hapus 3 sisinya, ingat kenapa 3? Karena 4 simpul. Berarti kalau 4 simpul sisinya harus minimum 3. Nah, karena ada 6 sisinya di G, maka kita hapus 3 supaya tinggal 3 ya. Nah, contoh lain yang ini kita hapus yang di sini 1, kemudian yang diagonal 2, 3. Nah, ini juga membentuk sebuah pohon merentang atau spanning tree ya. Nah, yang mana lagi? Kita bisa hapus yang ini, kemudian kita hapus yang ini. Nah, ini juga membentuk sebuah spanning tree ya. Jadi ini yang disebut pohon merentang atau spanning tree. Nah, masih banyak lagi contoh lainnya. Kalau kalian mau hapus-hapus, nanti akan membentuk sebuah pohon merentang. Oke, sekarang kita mau bahas tentang pohon merentang, tapi yang paling minimum. Yang mana itu berarti karena ada minimum, berarti itu berhubungan dengan bobot. Ya, setiap graf terhubung yang berbobot mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Paling sedikit 1. Ya, jadi bisa banyak. Nah, pohon merentang yang memiliki bobot paling minimum karena banyak tadi pohonnya, kita ambil pohon yang bobotnya paling minimum. Nah, itulah yang disebut minimum spanning tree atau pohon merentang minimum. Tadi kan kita lihat di sini, ini dari sebuah graph kita bisa membentuk banyak. Contohnya di sini kita bisa membentuk 4 pohon. Nah, kita nanti hitung bobot-bobotnya tiap pohon ini mana yang paling minimum. Itulah yang disebut minimum spanning tree. Ya. Nah, ini aplikasi dari pohon merentang atau spanning tree tadi. Saya berikan 2 contoh aplikasi yang sesuai dengan bidang ilmu kalian. Yang pertama yaitu rangkaian jalan dengan jarak total seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota akan tetap terhubung satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau kita mau mencari jarak total di mana ada banyak jarak-jarak jalan-jalan, jalur-jalur yang menghubungkan tiap kota. Nah, kita mau ambil supaya setiap kota itu terhubung dengan jarak yang terpendek saja. Ya. Nah, aplikasi yang kedua yaitu pada routing pesan pada Jarkom ya. Jadi kalau nanti ada yang ambil fokus pada Jarkom, nah ini nanti kita akan bagaimana routing pesan itu sehingga kita ambil rute yang tersingkat ya, sehingga pesan bisa sampai lebih cepat ya. Kalau di sini contohnya yang putih-putih kotak putih ini adalah routernya. Nah, yang hitam titik hitam ini itu adalah subnetworknya. Oke, ada 2 cara untuk menentukan minimum spanning tree. Yang pertama algoritma prim dan yang kedua algoritma
Kruskal, ya. Jadi kita akan bahas satu persatu bagaimana langkah-langkah dari algoritma prim dan algoritma Kruskal. Yang pertama dulu, algoritma prim. Langkahnya yang pertama, pilih sisi dari graf yang ada, pilih sisi yang bobotnya paling minimum. Nah, itu kita masukkan ke dalam T. T-nya itu tadi ya, pohon merentangnya. Nah, yang kedua, pilih sisi selanjutnya di dalam graf yang bobotnya minimum dan bersisian. Bersisian itu terhubung dengan simpul yang sebelumnya kita masukkan di T. Nah, ada syaratnya, tidak sembarangan memilih sisi dengan bobot minimum. Syaratnya, sisi tersebut tidak membentuk sirkuit DT. Ya. Nah, kalau kita sudah pilih, masukkan lagi ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi terus langkah yang kedua sebanyak N kurang 2 kali. Maka nanti total, jadi kalau N buah simpul, maka langkahnya itu sebanyak N kurang 1 buah. Jadi kalau ada 8 simpul, maka nanti akan ada 7 langkah. Ya, 7 langkah algoritma primnya. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan minimum spanning tree dari graph di bawah ini. Ya. Nah, langkah yang pertama, lihat mana sisi yang bobotnya paling minimum. Sisi mana? Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Yang minimum tentunya 2. Ya. Berarti yang paling pertama itu adalah nih, FG dengan bobot 2. Jadi langkah pertama adalah FG. Bobotnya 2. Oke. Langkah kedua, pilih sisi yang bersisian dengan F dan maupun G. Ya, jadi yang menghubungkan FG ini. Sisi apa saja tuh? Ada F. Ada FE, ada GH. Nah, mana yang yang bobotnya terminimum? Tentu saja FE, ya. Nah, berarti yang kita pilih adalah FE. Ya. Jadi, langkah kedua adalah FE dengan bobot 3. Langkah selanjutnya, yang terhubung antara 3 titik ini, yang kita sudah pilih tadi. Yang terhubung dengan E, F, maupun G. Ada yang apa saja? Ada EA, ada ED, ada EB, ada GH, ini terhubung, ya, yang terhubung dengan semua yang kita sudah masukkan di T, ya. Ada EG. Nah, lihat syaratnya tadi, sisi yang diambil itu tidak boleh membuat sebuah sirkuit. Berarti sudah jelas bahwa EG itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita pilih EG, dia akan membuat sebuah sirkuit. Ya, lintasan tertutup. Oke, berarti kita coret nih. Tidak boleh. Selanjutnya, yang mana lagi kita mau coret? Sisinya 4 dan 5. Berarti tidak perlu yang 5 nih, tidak perlu yang 5. Berarti tinggal yang 4 nih, EA atau GH. Nah, terserah yang mana mau diambil, terserah EA atau GH. Jadi boleh sembarang. Hasilnya nanti pasti akan sama kok. Ya, jadi misal yang ketiga kita ambil EA. Bobotnya 4. Ya. Maka yang keempat kita boleh ambil GH-nya.
kita boleh ambil GH-nya. Boleh sebaliknya GH-nya baru nanti EA-nya. Boleh. Ya. Jadi kita lihat. Ya. Jadi yang kita ambil nih. Yang kita ambil adalah EA. Ya, 4. Maka selanjutnya kemungkinannya bisa AB, bisa AC, bisa AD, bisa GH, bisa apa lagi? Bisa ED, pokoknya yang menghubungkan semua ini. Bisa EB, bisa EG. Tapi ingat tadi EG sudah tidak bisa karena dia membentuk sirkuit. Ya. Nah, selanjutnya kita hapus yang 5 nih, karena terlalu besar. Masih ada yang 4. Nah, jadi kita bisa ambil nih 4. Nah, yang mana yang bagus kita ambil? Nah, jadi bisa juga AB ya, tapi kan 5, jadi kita hapus. Jadi boleh ambil AC, boleh ambil AD, boleh ambil GH. Ya, terserah yang mana. Nah, misal yang kita ambil adalah GH. Jadi kalau kita ambil yang GH 4 ya. GH-nya 4. Nah, yang selanjutnya yang kelima. Bisa yang tadi semua yang terhubung antara A, E, G, H, F ya, yang terhubung semua ada. Nah, jangan ambil yang 5 karena masih besar. Kita ambil yang paling masih minimum. Berarti kemungkinannya bisa AC atau AD ya. Jadi kita ambil misal kita terserah ya mau ambil AD atau AC, terserah ya. Nah, kalau mau ambil AD boleh nih AD ya. Jadi langkah kelima adalah AD dengan bobot masih sama yaitu 4. Maka langkah keenam itu yang kita ambil tentunya AC dengan bobot masih sama yaitu 4. Ya, jadi selanjutnya kita ambil AC. Ya. Nah, selanjutnya kita tidak boleh ambil DH. Kenapa? Karena dia akan membentuk sebuah sirkuit. Ya, AB, DE tidak lagi bisa kita ambil karena dia membentuk sebuah sirkuit. Nah, selanjutnya yang terhubung dan yang paling minimum tentunya yang ini, CB. Ya, nah jadi ini. Yang terakhir CB. Kenapa yang terakhir? Oke, yang ketujuh adalah CB dengan bobot 3. Kenapa yang terakhir? Kenapa kita berhenti? Ya, kita akhirnya berhenti ketika semua titiknya itu sudah terhubung. Nah, A sudah, B sudah, C sudah ada sisinya. D sudah ada, E sudah ada 2 malah, F sudah ada 2, G sudah ada juga, H juga sudah. Ya, berarti selesai. Ya, lihat jumlah sisinya ada 7 karena simpulnya ada 8. A, B, C, D, E, F, G, H. 8. Kan? Berarti sisinya ada 8 kurang 1, 7. Selesai. Maka ini membentuk sebuah pohon dengan minimum spanning tree. Ya, paling minimum rentangannya. Jadi totalnya berapa tuh? Total bobotnya berapa? 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9 tambah 4, 13 tambah 4, 17 tambah 4, 21 tambah 3, 24.
Ya. Jadi bobotnya totalnya 24. Paham ya? Oke, ini langkah-langkahnya. Pilih sisi FG, bobot paling minimum. Kemudian FE, begitu seterusnya. Ya, ternyata sampai 7. Ya, jadi ini dia nanti bentuknya. Sama kan dengan bentuk kita yang tadi. Ya, ya, jadi terlihat bahwa spanning tree tersebut mempunyai total bobot 24. Oke, kita lihat algoritma yang kedua, algoritma Kruskal. Jadi semua sisi dengan bobot yang minimum itu kita masukkan dalam T secara berurutan, semuanya langsung, ya. Yang penting tidak membentuk sirkuit atau lintasan tertutup. Kita lihat contoh yang sama tadi, tapi kita mau menggunakan algoritma Kruskal. Maka kita mulai dari sisi dengan bobot yang terminimum. Yang mana tuh? Nah, itu saja sisi FG, bobot 2. Ya. Jadi mulai dari FG, ya, bobot 2. Ya, FG. Nah, sekarang pindah lagi ke bobot 3. Apa saja? Ya, nanti kita pindah lagi bobot keempat, kelima, dan seterusnya apa saja. Ya. Nah, bobot 3. Yang mana tuh bobot 3? Langsung semuanya ya diambil. Yang bobot 3 ada CB, bisa juga BC. Ada yang baca BC, ada baca CB, sama saja. Kenapa? Karena ini tidak berarah. Ya, pohon itu adalah grep yang tidak berarah, tidak ada arahnya. Bisa BC, bisa CB. Yang mana lagi 3 nih? FE. Jadi langsung bersamaan semuanya. Ya, maka kita dapatkan yang bobot 3 ada 2, yaitu BC dan EF. Ya. Nah, sekarang yang bobot 4, yang mana saja tuh yang bobot 4? Kita kasihkan ya. Nih, GH bobot 4. Kemudian AE bobot 4. Yang mana lagi bobot 4? AC bobot 4. AD bobot 4. Ini juga EG bobot 4 nih. Tapi karena EG membentuk sirkuit atau lintasan tertutup, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Jadi kita hapus saja nih EG. Jadi semua yang bobot 4 kita boleh ambil kecuali EG karena akan membentuk sirkuit. Ya. Maka kita dapatkan nih di sini bobot 4 ada tadi ada AE, ada ED, sorry. Ada AE, ada GH, ada AD, dan ada AC ya. Jadi AE, AD, AC dengan GH. Oke, sekarang bobot kelima apakah perlu kita ambil? Nah, kita ambil ke bobot kelima kalau misalnya masih ada simpul yang tidak terhubung. Cek apakah semua simpul sudah terhubung. A sudah ada sisinya, B sudah ada sisinya, C sudah ada sisinya, D sudah ada sisinya, E sudah ada sisinya, F juga, G juga, H juga. Semua sudah terhubung, berarti stop. Maka totalnya ada berapa? Nah, 2 ada 1. Tambah. Yang 3 ada 2. 3 tambah 3. Yang 4 ada 4. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Jadi totalnya berapa tuh semua? 2 tambah 3, 5 tambah 3, 8 tambah 4, 12 tambah 4, 16 tambah 4, 20 tambah 4, 24. Dan sisinya ternyata sama dengan yang tadi. Gambarnya sama dengan minimum spanning tree yang menggunakan algoritma Prim. Ya, paham ya? Nah, jadi ini tadi satu persatu langkahnya. B-nya ya.
yang 2, ini yang 3. Ini langkah 3 maksudnya ini ya. Langkah 3 adalah masukkan bobot yang keempat. Ya. Jadi ada 3 langkah. Oke. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan mengenai materi pohon. Sampai jumpa. Sehat selalu semuanya.